Jadi, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi kami tentang proses masuknya Belanda ke Indonesia. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putri Anina Fili Setiawan dari kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Robertus Trisnardianto dari kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Maria Karina Delima dari kelas 11B. Selamat menyaksikan. Teman-teman. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara awal masuknya Belanda ke Indonesia. Baik teman-teman, Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596. Pada saat itu Belanda dipimpin oleh Cornelis de Witt yang mendarat di Bali. Tujuan utama mereka datang ke Indonesia itu seperti mereka mencari malam, cengkeh, plata. Karena saat itu rempah-rempah yang ada di Eropa itu harganya sangat mahal. Lalu awalnya mereka hanya datang untuk berdagang, tetapi lama-kelamaan mereka mulai menguasai wilayah dan monopoli. Lalu teman-teman, yang kedua, latar belakang Belanda datang. Ada beberapa alasan utama kenapa Belanda datang. Pertama itu karena pada saat itu Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk bumbu, obat, dan pengobatan makanan. Lalu teman-teman, yang kedua, persaingan dagang. Pada saat itu mereka ingin menyaingi Portugis dan Spanyol yang lebih dulu menguasai jalur perdagangan Asia. Lalu yang ketiga, keuntungan besar. Rempah-rempah bisa dijual dengan harga berkali-kali lipat. Lalu yang terakhir, politik. Saat itu Belanda sedang berperang melawan Spanyol. Jadi mereka membutuhkan kekuatan ekonomi. Lalu yang terakhir teman-teman, kebijakan penting Belanda datang ke Indonesia. Setelah VOC didirikan pada tahun 1602, Belanda mulai membuat kebijakan yang sering merugikan rakyat Indonesia. Antara lain, masa VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Yang pertama itu monopoli perdagangan. Semua rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu hanya boleh dijual kepada VOC. Lalu pelayaran bumi, patroli laut untuk menghancurkan produk atau rempah yang dijual ke perdagangan lain. Lalu kerja paksa. Pada waktu itu Belanda melakukan kerja paksa kepada Indonesia. Lalu masa pemerintahan Hindia Belanda pada 1800 sampai 1900. Kultur Krusel pada 1830 dikenal sebagai sistem tanam paksa. Rakyat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tepung atau nilam. Yang kedua itu politik etis. Pada tahun 1901 program ini dibuat. Pada waktu itu mereka ingin melakukan perjanjian balas budi yang sebenarnya hanya menguntungkan Belanda itu sendiri, yang dimana isinya itu ada edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Lalu kerja rukit. Rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun jalan, benteng, dan sarana lain untuk kepentingan pemerintah kolonial. Baik teman-teman, ini merupakan perjalanan bangsa Belanda sehingga mereka sampai di Indonesia. Nah teman-teman, ini merupakan perjalanan bangsa Belanda sehingga mereka sampai di Indonesia. Bangsa Belanda datang ke Indonesia itu mereka datang ke Indonesia itu melewati Malaka sehingga mereka sampai di Indonesia dari seperti yang teman-teman lihat. Di sini ada dua garis. Garis ini ada warna orange dan warna hijau. Di mana warna ini menandakan kita perjalanan bangsa Belanda kita sampai di Indonesia. Sedangkan warna hijau ini merupakan menandakan pulang ke Asia. Lalu teman-teman, pertanyaan ini, mengapa bangsa Belanda yang dimana jatuhnya kota di
di mana Kota ini merupakan jalan yang dilewati oleh para pedagang untuk sampai ke Asia, sehingga bangsa Belanda melakukan perjalanan melewati jalan laut sehingga mereka sampai di Indonesia dan mereka baik teman-teman, itulah proses masuknya Belanda ke Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah dampak kedatangan Belanda di Indonesia. Ekonomi rakyat yang semakin miskin karena eksploitasi yang berlebihan. Muncul perlawanan di berbagai daerah. Bentuk-bentuk dari perlawanan tersebut, contohnya yang pertama, Perang Diponegoro, yang kedua, Perang Padri, dan yang ketiga adalah Perang Aceh. Selain terjadinya perlawanan, terjadinya juga perubahan sosial dan budaya karena pengaruh Eropa. Nah teman-teman, pendidikan modern mulai masuk, meskipun terbatas hanya untuk kaum bangsawan pada masa itu. Yang berikutnya adalah proses penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah VOC bangkrut pada tahun 1799, semua kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda dan wilayah Indonesia resmi menjadi koloni Hindia Belanda. Berikut adalah perkembangan kekuasaannya. Nah, pada tahun 1800 sampai dengan 1811, awal pemerintahan kolonial Belanda mulai menata sistem pemerintahan kolonial di Indonesia. Yang kedua, mulai dari tahun 1811 sampai dengan 1816, masa pendudukan Inggris sempat mengambil alih kekuasaan Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Thomas Comfort Raffles. Ia membuat kebijakan penting seperti landgrant atau sewa tanah dan penghapusan kerja rodi. Setelah tahun 1816, Indonesia dikembalikan ke Belanda. Nah, pada tahun 1816 sampai dengan 1942, pemerintahan Hindia Belanda, Belanda kembali berkuasa dengan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan penindasan yang semakin ketat. Berikutnya adalah kebijakan ekonomi Belanda. Selain Halterstelsel atau tanam paksa dan politik etis, ada beberapa kebijakan lain seperti sistem sewa tanah atau landgrant. Rakyat harus membayar pajak tanah ke pemerintah kolonial. Yang kedua, sistem liberal pada tahun 1870. Belanda membuka peluang bagi investor swasta untuk mengelola perkebunan di Indonesia, menyebabkan banyak tanah rakyat diambil. Dan yang terakhir teman-teman, kerja paksa dan pajak berat. Nah, masyarakat diperas untuk keuntungan Belanda. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya adalah perlawanan rakyat di Indonesia. Rakyat tidak tinggal diam. Mengapa? Karena mereka melakukan berbagai perlawanan, antara lain Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830 dan dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa. Yang kedua, adanya Perang Padri dari tahun 1831 sampai dengan 1837 di Sumatera Barat melawan Belanda dan konflik internal. Dan yang ketiga adalah Perang Aceh pada tahun 1803 sampai dengan 1904. Perlawanan Aceh, Banjar, dan Aceh. Perang Banjar, Perang Bali, dan lainnya dibentuk dengan penolakan terhadap penjajah. Namun, kebanyakan perlawanan ini gagal karena senjata Belanda lebih modern dan kurangnya persatuan antar daerah. Selanjutnya, ada pun pergerakan nasional. Pada awal abad ke-20, muncul kesadaran baru di kalangan masyarakat Indonesia karena pendidikan dan interaksi dengan luar. Selanjutnya, ada pun organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo pada tahun 1908
Sarekat Islam pada tahun 1900.